Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Min kitabin Nasaih Diniyah wal Wasaya Limaniyah lil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala ba'amal ihsanu ilal jiran faqad amara Allah bihi fi qawlihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi. Kemudian Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad kembali meneruskan nasihat beliau, yaitu tentang berbuat baiknya kita kepada jiran, kepada tetangga. Adapun berbuat baik kepada jiran atau tetangga, maka sungguh itu adalah perkara yang difirmankan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam ayat yang panjang, sembahlah oleh kalian akan Allah dan jangan kalian mensyirikatkannya sedikit pun. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat dekat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik pada orang-orang miskin, dan berbuat baik kepada tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh. Wa qad azzama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqal jar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sungguh mengagungkan dan sangat membesarkan tentang hak tetangga ini. Wa hassa 'alal ihsani ilaihi, dan juga Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk berbuat baik dengannya. Wa balagha fin nahyi an izaihi, dan sangat keras di dalam melarang kita dari menyakiti tetangga. Hatta qala alaihi salatu wassalam, sampai-sampai Nabi kita bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu ay yaj'alahu nasiban minal irsi fi mali jari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, senantiasa malaikat Jibril berwasiat kepadaku agar berbuat baik dengan tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi hartaku, ya Nabi. Artinya begitu seringnya Nabi berwasiat, baik-baiklah dengan tetangga, baik-baiklah dengan tetangga. Karena begitu seringnya wasiat malaikat Jibril kepada Nabi, sehingga beliau mengira ini tetangga mungkin bukan tetangga aja, tapi ini sudah dianggap keluarga yang bisa mewarisi harta kita. Karena begitu rancaknya wasiat Nabi, sehingga Nabi menyangka tetangga ini bukan tetangga lagi, namun keluarga sudah yang berhak mewarisi harta. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man aza jarahu faqad azani wa man azani faqad azallah. Barang siapa yang menyakiti tetangganya, sungguh dia telah menyakitiku, kata Nabi. Dan siapa yang menyakitiku berarti menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besarnya hak tetangga, sehingga sampai-sampai siapa yang menyakiti tetangga, kata Nabi, menyakitiku sama. Wa qala alaihi salatu wassalam, wallahi la yu'minu man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu, yakni bidzalika syarrahu wa azahu wa fitnatahu. Yang mana Rasulullah SAW lagi bersabda yang artinya, demi Allah, tidaklah seseorang itu beriman dengan iman yang sempurna. Siapa? Yaitu orang yang tidak aman oleh tetangganya dari kejahatannya.
dari keburukannya, dari fitnahnya. Jadi seseorang itu tidak akan dianggap beriman sempurna kecuali dia tidak menyakiti tetangganya. Kalau yang sudah menyakiti berarti imannya kada sempurna. Karena orang yang bertetangga tidak boleh menyakiti tetangganya. Wallahu a'lam. Wa haqqul jari azim wal ihsanu ilaihi min ahammil muhimmat fid din. Hak bertetangga itu sangatlah agung, sangatlah besar, sangatlah mulia, dan berbuat baik dengan tetangga itu termasuk perkara yang sangat penting di dalam agama. Wala yatimul ihsan illa bikaffil aza anhu, dan tidak sempurna kebaikan kecuali dengan berusaha untuk tidak menyakitinya. Bikaffil aza anhu, berusaha untuk tidak membalasnya, artinya menahan wahtimalil aza, dan sabar atas gangguannya daripada tetangga tadi. In azak, apabila ia menyakitimu. Jadi ihsan itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalau ini ihsan, dibalik ihsan itu balas budi, kebaikan dibalas kebaikan. Tapi yang hebat itu kejahatan dibalas kebaikan, keburukan dibalas kebaikan. Ma'astina'il ma'ruf wa bazlil ihsan ilaihi hasbal istita'ah. Wa zalika wasfu kulli mu'minin kamilin iman, kama qala alaihi salatu wassalam, ahsin mujawarata man jawaraka takun mu'minan. Jadi hak tetangga itu sangat agung, sangat besar. Berbuat baik termasuk perkara yang paling penting, dan kebaikan yang paling sempurna adalah kita berusaha untuk menahan daripada diri kita jangan sampai menyakiti mereka, menahan diri agar tidak menyakiti, kemudian juga bersabar kalau disakiti. Jadi sifat seorang mukmin itu pantang untuk menyakiti orang, namun ketika disakiti juga pantang untuk membalas. Itu adalah ihsan yang paling tinggi. Ihsan yang tinggi dengan tetangga itu tidak membalas, dan itu sifat mukmin yang sempurna. Bagaimana sabda Nabi tadi, berbuat baiklah kepada tetanggamu yang berjiran denganmu, maka engkau menjadi orang yang mukmin sebenar-benar mukmin. Wa ahaqul jirani bil ihsan al aqrab minhum baban ilaik fal aqrab. Jiran yang paling berhak untuk kita berbuat baik dengannya adalah jiran tetangga yang paling dekat dan yang paling dekat, yang terdekat dan yang terdekat lagi. Tetangga kita yang betatai kita, tetangga kita yang di depan kita, tetangga yang di belakang kita, tetangga yang sebelah kanan kiri. Wafil hadis tersebut, dalam hadis, inna minal jirani man lahu salasatu huquqin. Tersebut dalam hadis, sesungguhnya jiran itu ada yang memiliki 3 hak. Wahwal jarul muslim dzul qarabah, yaitu jiran muslim yang berkeluarga. Jadi kalau ada kaitan kerabat aja kita berkula. Kalau kebetulan bertetangga dengan kita, agamanya muslim, berarti haknya ada 3. Yang pertama, tetangga kita, karena ini tetangga kita. Yang kedua, karena dia beragama Islam, hak sesama beragama. Yang ketiga, karena ini hak berkeluarga. Jadi ini yang paling banyak. Kalau kebetulan keluarga kita itu tetangga kita, berarti haknya ada 3. Wa minhum man lahu haqqani wa huwal jarul muslim. Di antara tetangga itu ada juga jiran itu yang mempunyai haknya 2 saja, yaitu jiran yang muslim. Kada keluarga kita, karena seagama aja. Innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Jadi karena dari persaudaraannya aja, jadi haknya ada 2, inya tetangga kita, kemudian dia beragama Islam, saudara kita.
Wa minhum man lahu haqqun wahid wa huwal jaru zimmi. Di antara mereka lagi ada yang mempunyai satu hak, yaitu tetangga kafir zimmi. Seperti orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang hidup pada kita sebagian kampung ada bertetangga dengan orang-orang kafir. Nah, itu tetangganya kafir zimmi, maka haknya cuma satu, yaitu hak tetangga. Kalau kita bertetangga dengan orang kafir, kita mempunyai hak juga kita. Kalau kita pemasak, kita atari juga. Kalau inya boleh juga mengatari selama kita tahu yang mereka masaki yang halal, bukan babi, bukan anjing yang dimasaki. Kalau nya tahu babi anjing kan yang kita terima. Kalau nya semua buah-buahan kan diatari oleh orang kafir, orang memberi, boleh-boleh aja. Atau misalnya diberi kendaraan, boleh-boleh aja. Nabi kita dikasih oleh Raja Muqawqis dengan kendaraan dul-dul, kendaraan yang namanya daripada himar keledai. Nabi juga pernah dikasih hamba sahaya, orang kafir. Orang kafir memberikan hadiah, boleh-boleh saja. Makanan yang kita tahu tidak ada unsur yang mengharamkannya. Maka fandur kaifa asbata lil jari zimmi haqqal jiwar ma'a kufrihi. Lihat bagaimana Rasulullah itu menetapkan bagi tetangga kafir zimmi sebagai hak bertetangga padahal dia kafir. Maka engkau akan kenal begitu besarnya hak bertetangga itu dan begitu mempunyai tempatnya ya di dalam agama. Jadi bertetangga itu punya tempat khusus, hak tetangga itu punya tempat khusus di dalam agama, sehingga tidak boleh kita menyakiti tetangga kita. Fa'alaika rahimakallah bil ihsan ila jiranik hasbal imkan. Maka hendaklah engkau, semoga Allah berikan rahmat kepadamu, berbuat baik dengan jiranmu semampunya. Ba'da kafil aza anhum mutlaqan, setelah kita jangan menyakiti mereka secara mutlak. Wa ihtimalil aza minhum inkan, dan jikalau ada gangguan dari mereka maka kita bersabar. Wasta'in billah wasbir, hendaklah minta tolong pada Allah dan bersabar. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Sifat itu tidaklah dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang sabar mempunyai, tidak bisa dianugerahkan kecuali orang-orang yang mempunyai keberuntungan, dan orang-orang sabar tidak akan bisa sabar kecuali orang yang hendak diuntungkan oleh Allah. Sifat-sifat baik itu tidak diberikan kecuali pada orang sabar. Orang sabar tidak mendapatkan sesuatu, tidak diberikan kepadanya kecuali sesuatu yang sangat besar, hazzin azim, bagian yang sangat besar. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu sebagian dari hadis-hadis ataupun ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang begitu besarnya hak bertetangga. Lalu apa-apa itu hak bertetangga? Al-Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya, wa qad zakara al-Imam Hujjatul Islam fil Ihya wa ghairihi hadisan jami'an fima yanbaghi lil jari ay yaf'alahu ma'a jari. Al-Imam Ghazali menyebutkan sebuah hadis yang mengumpulkan, yang mencakup tentang apa-apa yang mesti diperbuat oleh tetangga dengan tetangganya. Apa? Faqala rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali menyebutkan, qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, ma atadruna ma haqqul jar, tahukah engkau apa itu hak bertetangga? Inista'ana bika a'antahu, apabila tetangga itu minta bantu pada engkau, minta tolong, maka tolong dia. Wa inistaqradaka aqradtahu, dan apabila ia hendak berhutang denganmu maka engkau hutangi. Wa iniftaqara jutta alaihi, apabila dia fakir, dia membutuhkan, maka hendaklah engkau penuhi kebutuhannya.
Kalau jatuh fakir, jatuh miskin, bantu dia. Wa in marida udtahu, apabila dia sakit hendaklah engkau ilangi. Wa in mata tabi'ta janazatah, apabila tetanggamu itu mati, hendaklah engkau mengikut jenazahnya, menggiring jenazahnya. Wa in asabahu khairun hanna'tahu, apabila tetanggamu itu mendapatkan kebaikan, hendaklah engkau ucapkan selamat. Jadi mengucapkan selamat, alhamdulillah, kami ikut senang juga. Pian kau menukar kendaraan, alhamdulillah kami ikut senang. Pian dilahirkan cucu, alhamdulillah kami ikut senang. Pian berkawinan, alhamdulillah kami ikut senang. Kata-kata seperti itu, kata-kata yang mudah kita ucapkan, tapi pahalanya sangat besar kalau kita niatkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in asabathu musibatun azzaitahu, apabila tetanggamu itu tertimpa musibah, maka hendaklah engkau takziahi dia, engkau bujuk dia, engkau rayu dia untuk bersabar. Wala tastatilla alaihi bil bina fatahjib anhu ar-rih illa biiznih. Dan adabnya lagi di dalam hadis disebutkan, jangan engkau meninggikan bangunanmu sehingga angin tertutup daripada rumah tetanggamu. Ternyata adabnya kecuali dengan izinnya. Jadi sampai sedemikian rupa agama Islam ini mengatur, hadis Nabi ini menyebutkan bahwa kalau kita hendak berulah rumah tinggi, adabnya berizin dengan tetangga. Kenapa aja? Karena begitu kita rumah tinggi bertingkat, angin kada sepoi-sepoi lagi ke rumah tetangga tadi. Masalahnya angin karena kan manakala sama rumah, sama-sama keanginan aja, manakala tinggi tertutup anginnya nang masuk ke rumahnya. Jadi mestinya berizin adabnya. Ada nang sembarang bangun-bangun aja. Wala tu'zihi, jangan engkau menyakitinya. Wa in ishtaraita fakihatan fahdilahu, apabila engkau membeli daripada buah, maka berilah hadiah untuk tetanggamu. Fa illam taf'al, apabila engkau tidak memperbuat yang demikian, fa adkhilha sirran, maka hendaklah engkau masukkan buah ke dalam rumah dengan sembunyi-sembunyi, jangan kelihatan inya, atau dengan kantongan plastik nang kadap, jangan nang tarang. Jangan memperlihatkan makanan kalau kita kada bisa memberi. Wala yakhruj biha wala yukhrij biha waladak liyaghiza biha waladak, jangan engkau keluarkan dengannya anakmu untuk membuat anaknya yang lain, anak tetanggamu juga marah, atau anak tetanggamu bahiri contoh seperti mainan-mainan juga sama juga. Kalau kita menukarkan mainan sagan anak kita, sagan cucu kita, kita tahu di tetangga kita tuh ada bisi cucu, bisi anak juga nang halus. Inya amun dibawanya keluar nih, kita tahu ini bubuhan tetangga kita kada bisa menukar, maka kada boleh dibawa kalau rumah, jangan diarayakan ya. Kada boleh juga. Adabnya demikian. Kalau nyebarai keluar rumah, timbulnya entah tukarakan abahnya, emaknya kada kau nukarakan. Namun hendak juga merayakan tukarakan 2 butik. Nah, beri tetangganya juga. Ayo hendak barai. Amun nya kan ada pecang nukarakan, jangan. Luar biasa lah. Andai kata kita umat Islam nih bujur-bujur mengikuti ajaran Islam, baik dengan hadisnya, dengan Qur'annya, damai hidup nih, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negeri kita tuh damai, kampung kita damai. Andai kata bujur-bujur melaksanakan ajaran Islam nih, kada terpakai penjara, kada terpakai, ada dia maling, kada ada. Cumanya banyak yang melanggar jadi. Bertetangga bagus beneran. Sekarang seperti ini nih, misalnya ditulis, jadikan pedoman di rumah. Nah, artinya adab-adab bertetangga. Ini nomor 1, ini nomor 2 ini. Nah, ajarkan kepada anak istri kita. Kada boleh barai itu, kada boleh barai. Maka kadang-kadang sebagian kita mengajarkan lawan anak mengajarkan barai.
Menyuruhku dulu jen bawa keluar nak situ, badai situ, badai ke menukar mainan. Kasihan tetangga kita. Wala tu'zihi bi qutari qidrik illa an taghrifa lahu minha. Dan jangan engkau menyakiti tetanggamu dengan bau makanan atau dari penciuman mereka. Maksudnya jangan memasak sesuatu nang keciuman ke sebelah kecuali engkau memberinya. Jadi nang bau tuh jangan berkirim baunya aja, tapi kadang mengirim gangannya, kadang mengirim masakannya. Nah, orang paling bau masakannya tahu talang paling bau. Talang itu sudah disanga, daur udah. 4 buah rumah sama ciuman. Atadruna ma haqqul jar, dan Nabi lagi, tahukah kalian apa itu hak bertetangga? Wallazi nafsi biyadih la yablughu haqqal jari illa man rahimahullah. Demi diriku yang berada dalam genggamannya, tidak akan sampai seseorang kepada memenuhi hak bertetangga kecuali orang yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Intaha wa qad kana salafu salih yubalighuna fil ihsan ila al jiran wa kaffil adza anhum ila al ghayah wan nihayah. Dan sungguh salafun salih mereka itu sangat berlebihan di dalam berbuat baik dengan tetangga dan menahan diri daripada menyakiti mereka sampai kepada puncaknya. Artinya dasar bujur-bujur kan anak menyakiti tetangga. Hatta balagana annahu kasural fa'ru fi dari ba'dihim, sehingga sampai berita kepada kami dari Imam Haddad ini bahwasanya di rumah sebagian mereka itu banyak mempunyai tikus. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, lawi qatanaita hirran, andai kata engkau ini bangun kucing bang, kayak apa? Ini banyak banget tikus di rumah, menikah bangun kucing bang, nyaman tikusnya, bukahan. Faqala, kemudian berkata orang yang sangat menjaga diri jangan sampai menyakiti tetangganya, menjawab, akhafu ayyahrubal fa'ru minhu ila diyaril jiran fayakunu zalik minal azalahum. Ujarnya, aku sangat takut kalau bangun kucing, aku takutan kalau tikus nang di rumahku ini bukahan ke rumah tetanggaku, maka aku hukumnya menyakiti tetanggaku. Biarkan aja di sini tikus besarangan di sini, biarkan aja. Aku takutan kalau mereka sebelahnya nanti menyakiti tetanggaku. Itu sampai demikian. Nah, sehingga pernah diceritakan juga Imam Malik ibn Dinar, muridnya dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, diisi murid Malik ibn Dinar, seorang tabi'in. Dia bertetangga dengan orang Yahudi. Nah, dan orang Yahudi ini bukan tetangga yang baik, orang kafir zimmi. Jadi setiap harinya dia selalu hendak berbuat jahat dengan orang Muslim. Orang Yahudi ini perbuatannya berbuat jahat terus. Sampai Imam Malik ibn Dinar ini seorang Muslim tabi'in yang kada pernah mengeluh seperti apapun tetangganya jahatnya. Jadi kada tanggung-tanggung disebutkan dalam riwayat itu, orang Yahudi ini membikin WC, ya baulah WC, kemudian pipa WC-nya itu diarahkan ke rumah Imam Malik ibn Dinar, ke rumah Imam Malik bin Dinar. Kadang ke berumahannya, kadang ke rumahnya. Rumah itu dirungkang, masukkan pipa WC ke sana. Jadi hari-hari orang si Yahudi ini mengirimi amas kepada Malik ibn Dinar melalui pipaan itu tadi. Jadi Malik ibn Dinar ini kadang mau berucap, dia dikirimi terus dia ternyata banyak dimakan, banyak juga mengeluarkan kirimannya melalui pipa tadi. Kalau mau pandir tiap hari sini bersihi kotoran orang Yahudi tadi, bersihi. Bila bertemu di luar senyum sini dengan orang Yahudi tadi, sampai rupanya beberapa hari, mungkin berminggu-minggu, mungkin akhirnya orang Yahudi sendiri nang tergerak hatinya bertemu pada Imam Malik mengaku berbuat salah. Kenapa? Artinya pian nih
kadada hendak membenci ulun, kadada hendak menyariki ulun. Ujar Imam Malik bin Dinar, kami itu adalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami tidak mau menyakiti tetangga kami, dan bila kami disakiti kami pantang membalas. Itu ajaran Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ujar orang Yahudi, kalau begitu aku hendak masuk Islam karena aku cinta dengan Nabi Muhammad yang ajarannya sangat luar biasa. Akhirnya dia minta maaf dan mengucap 2 kalimat syahadat. Kayak apa? Seseorang ketika menahan dirinya tidak membalas membuat orang di luar masuk Islam karena mengikuti akhlak Islam yang sebenarnya. Mana mengikuti akhlak Islam sebenarnya. Nah, itu tentang berbuat baik kepada tetangga dan jiran. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, berikan kita hidayah, bisa berbuat baik kepada tetangga kita dan bisa kita mencontoh daripada akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah bimbing kita pada jalan ridha, jalan menuju surga. Allah akhirumu kita dengan husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Ala hazini aqlinatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.